Halo, selamat malam dan selamat datang di Canon Jelajah Nusantara. Kembali lagi dengan saya Novan Arnoldi sebagai MC pada hari ini yang akan memandu acara Canon Jelajah Nusantara pada hari ini. Tak terasa nih, Canon Jelajah Nusantara sudah masuk season ketiga. Setelah berjelajah di season 1 dan 2 ke berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Jambi, Banjarmasin, Semarang, Jember, Bali, dan kota lainnya, kita kembali lagi untuk berjelajah di season 3. Nah, sebelum mulai acara pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam untuk manajemen Canon Business Unit PT Datascript, ada Ibu Mary Harun, ada Bapak Sintra Wong, dan Ibu Monika Arya Setiawan. Tak lupa juga untuk teman-teman yang sudah ikut acara pada hari ini. Walaupun berada di lokasi yang berbeda dan waktu yang berbeda juga, kita tetap bisa berkumpul pada hari ini untuk berjelajah di negeri kita yang indah ini, yaitu Indonesia tentu saja. Saya harap teman-teman selalu diberi kesehatan, terhindar dari berbagai virus, tetap 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semoga di pandemi ini, pandemi cepat berakhir, kita bisa nih langsung jalan-jalan ke kota-kota yang sudah kita jelajahi secara online pada malam hari ini. Oke, tema kali ini yaitu Story of Central Java Highland. Apa itu? Lokasinya di mana? Ditunggu ya, karena sebentar kita akan mendengarkan perkenalan produk dari Canon yang dibawakan oleh teman saya, yaitu Dani Nahason. Ya, apa produknya? Langsung aja kita dengarkan dari Mas Dani. Halo Mas Dani, silakan. Ya, oke. Halo, selamat malam Mas Novan. Udah dengar ya suara saya ya? Halo, sudah Ya, terdengar. Silakan Mas Dani. oke, siap. Oke, kalau gitu. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman yang setia sudah hadir di Canon Jelajah Nusantara, dan juga saya rasa juga banyak juga untuk peserta yang baru untuk di Canon Jelajah Nusantara kali ini. Nah, di sini saya juga akan share lagi produk yang tentunya cocok buat teman-teman yang nanti ingin menjelajahi Nusantara. Nah, apa itu produknya? Oke, saya share dulu screen-nya. Ya, ini dia produknya, Canon EOS RP. Ya, Canon dalam beberapa waktu kali ini memang sangat gencar sekali untuk mengembangkan yang namanya Canon mirrorless full frame. Nah, ini nih. Ini adalah salah satu produknya, dan ini adalah termasuk mirrorless full frame dari Canon yang affordable, juga ringan, dan juga ringkas secara ukuran. Tapi walaupun affordable, dia punya fitur yang tentunya sangat komplit, sangat mumpuni. Nah, dia punya quality image yang bagus, punya performa AF yang bagus juga. Dioperasikan juga sangat mudah. Nah, tadi yang seperti saya bilang, ringan dan juga ringkas, dan tentunya secara harga sangat affordable. Oke, kita bedah lebih lengkap lagi. Image. Kenapa saya bisa bilang kalau EOS RP ini punya high quality image? Nah, yang pertama, dia punya RF mount yang baru, di mana secara diameter dia sangat luas. Dan kemudian jarak antara lensa saat dipasangkan, antara lensa dengan sensor itu jaraknya sudah sangat dekat. Jadi, antara cahaya sampai ke sensor itu bisa dibilang tidak banyak gangguan, dan akhirnya warna di dalam hasil foto atau video itu lebih kaya. Nah, dengan RF mount yang baru, ya ini Canon bisa mengembangkan juga berbagai macam lensa-lensa yang sangat menawan, di mana ada juga lensa seperti 2870, di mana di lensa 2870 itu seakan kita itu membawa 3 lensa fix atau 4 lensa fix. Ya, seperti 28 mili, 35 mili, 50 mili, ataupun 70 mili. Nah, itu adalah salah satu contoh, dan masih banyak lagi karena yang paling baru ada juga 600 mili dan 800 mili yang biasanya kalau kita beli yang lensa fix dengan range seperti itu, biasanya itu mahal, bisa berkisar ratusan juta, tapi di sini harganya itu menjadi terjangkau sekali, 10 sampai 15 juta. Ya, selain itu,
yang membuat kamera ini mempunyai quality image yang sangat luar biasa juga dikarenakan EOS RP ini memiliki sensor full frame. Nah, sensor full frame ini yang membuat kualitas dari image-nya semakin menawan. Contohnya dia punya bokeh yang bagus, gradasi warna yang bagus, dan juga tentunya wide angle-nya akan jadi lebih lebar. Jadi seakan-akan ya karena dia punya sensor lebih lebar, kalau kita memotret landscape itu bisa mendapatkan penampang yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Dan tentunya ketajamannya juga sangat tinggi. Oke, untuk resolusi dia didukung hingga 26,2 megapiksel. Selain itu, dia juga didukung oleh prosesor Digic 8. ISO-nya juga bisa di-push hingga 40.000. Dan untuk perekaman video, dia di Full HD sampai 25.600, dan saat 4K itu mencapai 12.800. Untuk continuous shooting, dia bisa mencapai 5 frame per second. Dan tentunya yang untuk perekaman video, dia bisa merekam video hingga resolusi 4K dan juga bisa untuk merekam Full HD. Nah, ini adalah yang tadi saya ceritakan. Mengapa kualitas sensor full frame itu sangat menawan. Yang pertama, dia bisa menghasilkan yang bokeh yang halus. Dan jika kita lihat untuk hasil dari yang di kiri, di mana itu ada wanita, warnanya itu juga sangat halus, antara gelap terang itu gradasinya sangat bagus. Ini adalah kelebihan dari sensor full frame, jadi ya sangat worthy jika kita bisa memiliki full frame. Dan untuk di kondisi malam hari, nah ini karena EOS RP ini bisa di-push hingga ISO tinggi, jadi kita bisa memotret cityscape semacam ini juga. Nah, ini untuk performa AF-nya. Dia punya hingga 0,5 detik untuk mencari AF. Kemudian dia di kondisi yang minim cahaya, ini sampai EV -5, itu dia bisa mencari fokusnya dengan sangat baik sekali. Untuk pencarian fokus, dia secara vertikal itu sudah 100%. Nah, kalau untuk horizontal dia 88%. Ya, hampir semuanya itu sudah bisa untuk pencarian fokus. Jadi memudahkan teman-teman dalam mencari fokus. Selanjutnya, ini adalah posisi AF-nya. Dia mencapai 4.799 posisi AF. Ya, ini memudahkan teman-teman dalam mencari AF. Jadi, sangat mudah lagi. Nah, ini juga untuk eye detection AF, jadi untuk pemotretan portrait manusia, human interest, itu menjadi sangat mudah karena ada eye detection AF. Dilanjut, ini untuk operasionalnya menjadi sangat mudah, di mana electronic viewfinder-nya sangat sudah terbilang cerah, dan juga dia ada control ring yang bisa mengatur satu aturan lagi di lensa seperti diafragma ataupun shutter, jadi memudahkan pengoperasiannya. Ada juga flexible mode yang akan membuat kita mudah dalam pemotretan, dan juga untuk gripnya juga sangat nyaman untuk digenggam. Kemudian dia juga ada yang namanya feature assistant yang akan memberitahukan sebenarnya fungsi dari mode yang ada di dalam kamera. Ada juga creative assist yang nantinya ini akan membantu teman-teman kalau kita ingin mengedit fotonya supaya lebih berwarna. Nah, ini ada juga creative assist. Dan juga ini yang sangat khas dari Canon itu adalah vari-angle LCD monitor. Jadi untuk sudut-sudut yang susah seperti di low angle atau high angle itu bukan menjadi masalah lagi dengan adanya vari-angle LCD ini. Mode dial, nah ini yang sangat jelas dan mudah untuk dipilih. Jadi dengan semua fitur ini sangat mudah dan nyaman bahkan untuk teman-teman yang baru mulai belajar. Ya, ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth yang bisa membantu teman-teman untuk mentransfer foto ataupun video langsung ke handphone dan bisa diupload ke media sosial teman-teman semua. Secara ukuran, ya tadi yang saya bilang sangat ringkas dan juga ringan. Ini jika dibandingkan dengan EOS 6D Mark II karena secara fitur dia juga mirip-mirip dengan 6D Mark II, tapi secara ukurannya dia lebih ringkas.
Nah, di seri EOS R series pun dia adalah yang bisa dibilang ada dibentuk memang dibuat paling ringkas dan paling ringan, jadi memudahkan teman-teman yang suka traveling, misalkan yang mau ke traveling ke Dieng ini. Lanjut. Ya, ini dia. Ini saya open juga untuk harganya. Dan ini adalah harga-harga untuk setiap varian dari body only, untuk yang kit. Kitnya ada 3 macam, bisa dipilih. Nah, jangan khawatir, karena ini cashback sampai 10 juta. Begitu. Nah, yang body only itu bisa mencapai 15.900. Yang heboh ini di Lensa 24240 di mana dia cashback sampai 10 juta, jadi harganya 24.990. Untuk yang L series, ya ini juga hebat juga untuk cashbacknya, di mana harga akhirnya dia mencapai 29.965.000. Nah, selain itu, teman-teman juga masih bisa mendapatkan bonus tambahan, di mana ada baterai ekstra yang membantu teman-teman nanti dalam mengabadikan foto sama perjalanan. Kalau masih kurang lagi, itu ada promo juga purchase with purchase untuk teman-teman yang menginginkan adapter ataupun lensa RF 35 mili. Oke, itu saja presentasi dari saya. Silakan, saya kembalikan ke Mas Nova. Oke, thank you Mas Dani. Itu dia produknya. Kecil, bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit karena ukurannya ringkas, kecil, tapi punya fitur yang banyak banget. Mulai dari sensor yang full frame, bisa nge-record sampai 4K, dan juga bisa tetap fokus di minus IF yang agak gelap. Nah, itu dia. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen jelajah Nusantara ke tempat-tempat eksotis yang di Indonesia, bawa kamera EOS RP ini. Apalagi ada promo cashback hingga 10 juta. Kapan lagi nih? Langsung aja dibeli. Oke? Tak lupa saya infokan untuk teman-teman, di akhir acara nanti kita ada quiz. Nah, yang berhasil menjawab pertanyaannya akan mendapatkan merchandise dari Canon. Kuisnya tentang apa? Pokoknya seputar yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Ikuti acaranya sampai akhir dan ikuti juga kuisnya. Siapa tahu nih teman-teman bisa mendapatkan merchandise menarik dari Canon. Nah, untuk jawaban kuisnya bisa langsung ketik di kolom chat. Sedangkan untuk teman-teman yang pengen bertanya langsung ke pembicaranya nanti, siapa, itu bisa langsung ke Q&A, ketiknya di Q&A. Jadi kolom chat untuk quiz, sedangkan untuk pertanyaan bisa ketik di kolom Q&A. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai jelajah Nusantara pada hari ini dengan tema Story of Central Java Highland, dengan pembicaranya yaitu Mas Agus Supriyanto atau yang lebih dikenal dengan Mas Nonot. Mari kita undang langsung Mas Nonot. Halo Mas Nonot. Nah, halo, itu dia. Halo, sehat Mas Nonot? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita mau kemana nih Mas Nonot? Karena ngomongnya Central Java Highland, maka otomatis kita mau ke Dieng. Waduh, ke Dieng nih. Nih, di Dieng ada apa aja nih Mas? Nah, nanti ceritanya. Banyak di Dieng. Siap. Oke, silakan Mas untuk presentasinya. Oke, langsung mulai aja? Langsung mulai aja. Oke. Udah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Ini udah ganggu malam weekendnya. Tapi daripada kita keluar-keluar di masa yang malam, sekarang musuhnya dua ya, selain pandemi mungkin juga ada yang lagi turun ke jalan. Jadi kita di rumah aja, kita ngobrol santai. Malam ini saya pengen ngajak teman-teman ke Dieng. Ini nggak tahu nih kenapa teman-teman DataScript, teman-teman Canon nunjuk saya ngomong Dieng, mungkin karena saya warga lokal kali ya, jadi saya diminta ngomong tentang Dieng. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang sudah pernah ke Dieng, jadi kita ini sebenarnya cuma
semacam refresh aja mungkin ya. Jadi kita kalau ada teman-teman nanti yang ingin nambahi cerita saya agar lebih lengkap, silahkan aja. Dieng nggak lepas dari legenda. Jadi kalau sekilas teman-teman browsing atau tanya warga Dieng sendiri, gimana sih sejarah terjadinya Dieng, pasti yang keluar adalah cerita legendanya. Jadi zaman Mataram kuno dulu ada 3 orang kiai yang ada yang nyebut kiai, ada yang nyebut waktu ditunjuk itu masih beragama Hindu karena itu Mataram kuno. 3 orang nyebutnya Kiai Wale, Kiai Kolodete, dan Kiai siapa satunya. Mereka 3 itu ditugasi Mataram kuno untuk datang ke kaki Gunung Sindoro, di area kaki Gunung Sindoro sini, dan 2 orang stay di bawah, dan 1 orang itu bertugas menjaga area yang di atas, yaitu di dataran tinggi Dieng, yaitu si Kiai Kolodete-nya itu. Nah, Kiai Kolodete ini dia berambut gimbal. Kalau masyarakat sekitar nyebutnya berambut gembel gitu, karena identik dengan dreadlock-nya modus gembel itu. Jadi kalau teman-teman pernah lihat anak rambut gimbal, ya kayak gitu gimbalnya. Nah, bagi masyarakat Dieng, rambut gimbal ini bukan suatu yang buruk, malah dilihat itu kayak sebuah keistimewaan. Jadi sampai sekarang masih ada anak-anak yang terlahir, kemudian di masa pertumbuhannya rambutnya berubah menjadi gimbal. Dan itu istimewa. Perlakuan ke mereka pun istimewa, treatmentnya terhadap rambut gimbalnya pun istimewa. Tapi itu nanti ceritanya agak di akhir aja ketika kita ngobrolin tentang budaya. Dieng juga itu sejarah geologinya cukup panjang. Ini gunung yang sangat tua. Dulu Dieng itu ada Gunung Prau, itu sekitar 3 juta, bukan Gunung Prau yang sekarang, tapi Gunung Prau kuno, sebutannya masih, para ahli geologi masih nyebutnya Gunung Prau, itu mengalami depresi. Jadi gunung itu tinggi, kemudian runtuh, menimbulkan kaldera yang sekarang menjadi lembah Dieng itu. Jadi makanya kalau dilihat dari udara, bentuk dataran tinggi Dieng itu semacam lembah yang sangat luas dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang lain. Jadi gunungnya banyak banget. Kalau teman-teman hobi naik gunung, hobi motret sunrise, sunset, kayaknya sehari 2 hari nggak cukup. Jadi minimal kalau bisa seminggu di Dieng untuk explore semua puncak-puncaknya. Nanti kita coba telusuri sedikit beberapa puncak yang ada di Dieng. Di Dieng, gimana sih caranya nyampe ke sana? Jadi teman-teman yang pengen ke Dieng, yang via udara, lewat jalur udara, teman-teman saya sarankan bisa turun, pilihannya antara Semarang atau Jogja. Kemudian dari Jogja bisa ke Wonosobo, Semarang juga bisa ke Wonosobo, baru naik ke Dieng. Dari Wonosobo, kenapa Wonosobo? Karena Wonosobo ini relatif jalurnya paling dekat ke Dieng, sekitar cuma 45-an menit sudah sampai Dieng, dan jalurnya mungkin paling bagus di antara jalur-jalurnya. Kalau dataran tinggi Diengnya sendiri itu pertemuan dari 5 kabupaten. Jadi di Dieng itu untuk tempat-tempat wisatanya akan banyak masuk ke area wilayah Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebagian masuk Kabupaten Batang, di ujung timur itu masuk Kabupaten Temanggung, dan di ujung baratnya masuk Kabupaten Pekalongan. Jadi Dieng itu perbatasan 5 kabupaten sebenarnya. Jadi kalau saya pas di Dieng, saya mau jalan-jalan antar kabupaten itu cukup 5 menit, 10 menit itu udah pindah-pindah kabupaten. Kalau teman-teman lewat jalur darat, sekarang menarik untuk kereta api, karena kereta api ini sudah sangat nyaman, teman-teman saya sarankan turunnya di Purwokerto. Karena kalau Jakarta Purwokerto kan relatif pendek itu, cuma sekitar 5 jam udah sampai. Purwokerto ke Wonosobo itu sudah ada shuttle, yang itu jam-jamnya menyesuaikan dengan jam kedatangan kereta, jadi bisa langsung. Nah, Wonosobo ke atas ke Dieng udah banyak kendaraan. Atau yang darat via mobil, dengan adanya tol baru di jalur Pantura, enak sekali. Lewat jalur tol, bisa keluar lewat Batang misalkan, nanti bisa masuk ke Dieng lewat jalur Batang, bisa masuk lewat jalur yang tembus ke Purbalingga, dua-duanya sangat nyaman. Yang jalur Batang ini jalurnya agak kecil, tapi ini baru. Jalurnya cor, dan itu pemandangannya sangat bagus. Jadi jalur ke Dieng itu sebenarnya
teman-teman kalau mau lewat Banjarnegara juga boleh, lewat Banjarnegara. Kalau lihat pemandangan mungkin udah bosen sering ke Dieng lewat jalur Wonosobo, silahkan coba lewat jalur Banjarnegara, akan dapat pemandangan yang berbeda. Jadi teman-teman, malam ini saya ngajak jalan-jalannya kita urutkan jalur aja daripada mencar-mencar. Karena saking banyaknya spot yang bisa kita nikmati di Dieng. Jadi nanti saya coba teman-teman ajak untuk ngikutin jalur, muter. Nanti ujungnya kita akan di sentralnya Dieng. Gimana Mas? Mas Nonot, Yuk. tadi kan udah caranya tuh bisa lewat darat, bisa lewat udara, darat juga ada mobil, dan ada kereta juga. Nah, untuk penginapannya di Wonosobo tuh gimana? Bisa di Dieng kah atau di Wonosobo kah untuk penginapannya? Ya, untuk penginapan, untuk hotel yang harus diakui ya, yang cukup banyak dan termasuk hotel-hotel yang bagus. Di Wonosobo udah ada. Mungkin nggak saya sebutin aja ya, tadi teman-teman bisa browsing lewat aplikasi hotel-hotel yang ada di Wonosobo cukup banyak, mulai dari yang bintang 3, bintang 2 lumayan bagus. Kalau untuk di Dieng sendiri emang nggak boleh ada hotel karena kawasan Dieng itu adalah kawasan seluruhnya sebenarnya kawasan cagar budaya. Jadi ketika ada bangunan tinggi, bangunan permanen yang butuh pondasi sangat dalam itu beresiko. Karena sampai saat ini pun masih ditemukan candi-candi baru di Dieng. Jadi warga itu bisa nyangkul ladangnya, pentok batu, ternyata setelah digali kok lebih banyak batu lagi, ternyata itu satu candi tersendiri. Itu candi lagi itu. Temukan lagi. Jadi satu area itu bisa, saya bayangkan zaman dulu mungkin satu area itu sebenarnya kayak pusat kerajaan gitu. Jadi banyak candi, dari yang kecil sampai yang gede-gede, mungkin yang paling gedenya yang di komplek Candi Arjuna itu, dan itu seluruh lembah Dieng ada isinya itu. Jadi memang kalau di Dieng sendiri teman-teman akan nginepnya di wisma-wisma. Jadi teman-teman Pok Darwis, kelompok sadar wisata Dieng itu, mereka sudah mengkoordinir homestay. Jadi ada banyak desa kan di Dieng itu, sekitar 10-an desa yang masuk ke area Dieng. Mereka semua rata-rata punya homestay dan lumayan bagus. Dengan harga kisaran 150 sampai 350 bisa pilih. Terjangkau juga atau ya. Hotel melati gitu ada. Banyak. Jadi pilihannya kalau di Wonosobo pengen cari hotel, tapi kalau pengen homestay yang dekat-dekat Dieng bisa ke situ ya. Betul. Bahkan nyari homestay yang di kaki pendakian, jalur pendakian gitu juga ada ya. Oke, lanjut. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau di Dieng itu saya berani bilang lengkap karena kita bisa dapetin wisata alam. Alamnya sangat bagus. Kalau yang di foto ini pas 1 hari setelah Dieng Culture Festival. Jadi Dieng Culture Festivalnya tadi malam selesai, kita udah mau pulang aja masih disuguhi pemandangan kayak gini gitu. Mistis banget. Dan banyak sekali wisata alamnya. Kemudian ada wisata budaya, ada wisata religi. Seperti kita tahu bahwa Dieng itu sentralnya kebudayaan peninggalan Hindu, tapi saat ini mayoritas masyarakat Dieng adalah Muslim. Kemudian kita bisa wisata edukasi, karena ada sumber energi yang sangat besar di sana. Kemudian ada sejarah geologi yang sangat kuat di Dieng. Dan tak lupa tentu saja ada wisata kuliner, makanan-makanan khas Dieng dan sekitarnya. Ini wisata alamnya, jadi pokoknya bisa bukit, gunung, itu saya sampai nggak bisa ngitung ada berapa puncak bukit yang sekarang karena teman-teman warga di Dieng itu sudah pintar-pintar, jadi sekarang setiap bukit itu kan menyajikan pemandangan yang berbeda pastinya, walaupun sama-sama menghadap ke lembah atau sama-sama menghadap ke timur ke arah sunrise di Gunung Sindoro misalkan, tapi dari bukit yang berbeda memberikan angle yang berbeda, sehingga sama warga setempat itu sudah dibikin diperbaiki jalurnya, dibikin desain bagus, sehingga hampir semua puncak bukit sekarang bisa dijadiin spot wisata yang itu kalau teman-teman hobi landscape itu jadi kayak surganya landscape. Belum yang kawah-kawahnya, ada banyak sekali kawah, ada telaga, ada air terjun. Untuk wisata budayanya, kesenian lokal banyak, tapi puncaknya biasanya akan dikumpulkan di Dieng Culture Festival, yang sekarang kalau nggak salah udah tahun yang ke-11 kalau nggak salah, tapi tahun ini dilakukan secara virtual.
Kalau teman-teman kemarin sempat ada yang baca di sosial media Dieng Culture Festival virtual, yaitu upaya teman-teman di Dieng untuk tetap menjalankan tradisi DCF ini. Wisata religinya ada gimana Mas? Munggu? Itu biasanya tuh tanggal berapa Om? Om sih, Mas, sorry. Biasanya tanggal berapa Mas? DCF itu umumnya dilaksanakan di bulan Agustus. Karena itu pas cerah-cerahnya ya. Jadi karena Dieng ini sering banget hujan. Jadi sementara DCF kan pasti outdoor di lapangan. Di pusatnya di Komplek Candi Arjuna. Di situ ada 2 lapangan yang agak gede di sebelah baratnya dan lebih kecil di sebelah timurnya. Dua-duanya dimanfaatkan untuk pentas budaya. Makanya karena outdoor banget dicari bulan yang bagus itu Agustus. Cuma ada kelemahannya juga. Bulan Agustus itu di Dieng biasanya bulan dingin-dinginnya. Paling dingin itu, Bang. Paling dingin. Jadi beberapa kejadian tahun kemarin misalkan dan tahun sebelumnya pas DCF itu pas sangat dingin, paginya jadi embun salju. Jadi malamnya pentasnya sempat terganggu karena pemain musiknya tangannya jarinya udah pada beku, nggak bisa petik gitar lagi gitu. Saking dinginnya. Tapi itu justru jadi objek menarik kan buat teman-teman yang pengen lihat salju di Dieng gitu. Kapan lagi ngeliat salju sekalian gitu ya? Betul. Tapi kalau tanggalnya sendiri nggak tentu ya? Oh, nggak bisa diprediksi. Tapi kalau teman-teman ngecek di BMKG bisa aja sih memprediksi kira-kira besok bakal ada salju atau enggak. Tapi kan kita nggak sempat sampai segitu kan, kita gambling aja. Wah, malam ini cerah, kemungkinan besok ada salju nih. Gitu. Oke. Padahal salju itu tambahan informasi aja Mas. Itu sebenarnya bencana loh buat masyarakat sekitar. Karena begitu ada embun es itu, tanaman sayuran masyarakat itu layu. Karena daunnya kan jadi nggak tumbuh gitu ya? Jadi pada layu. Sebenarnya berkah buat kita yang wisatawan, tapi sebenarnya bencana buat masyarakat. Oke, jadi wisata selanjutnya wisata edukasi. Jadi semakin lengkap objek di Dieng. Di edukasinya kita bisa banyak belajar geologi bunian, kita bisa belajar geothermal panas bumi, kita bisa belajar kebencanaan. Di belakang dari ini apa aja sih yang bisa dipelajari. Wisata kulinernya nggak kalah menarik. Kita tentu saja yang sering jadi oleh-oleh. Kita itu kayak pepaya kecil, pepaya yang orang bilang sih mungkin ini sebenarnya pepaya biasa gitu. Cuma karena tumbuhnya di Dieng dia jadi mengkerut. Jadi kepalanya itu kecil-kecil, yang dimanfaatkan bukan buahnya yang matang, tapi buahnya yang mengkal, kemudian dibikin manisan. Dan itu enak banget ketika diminum, dikasih es gitu. Kentang, memang dari dulu sentra Dieng, sentra kentang, dan kentangnya high quality lah. Kopi juga ada, Bongongso yang sudah terkenal, ada Ambi, enak banget. Purwaceng, nah ini juga sudah namanya biasanya sudah lebih dulu nyampe daripada orang tahu bentuknya. Purwaceng itu sebenarnya kayak apa itu? Kayak dia tuh sebenarnya tumbuhannya sih kayak semak-semak gitu. Oh, ini purwaceng itu tumbuhan ya? Tumbuhan, dia kayak pohon cabai lah model-model kayak gitu. Oke. Dan dia biasanya dicampurkan ke kopi atau teh. Jadi kopi purwaceng. Oke. Kalau khasiatnya apa? Itu mungkin untuk 18 plus, jadi browsing sendiri. Browsing sendiri, cari tahu sendiri ya? Tahu sendiri. Mie ongklo ini khas banget Wonosobo. Enggak. Belum pas lah kalau belum makan mie ongklo. Jadi ya nanti ada fotonya. Mie yang kuahnya kuah kental. Kadang disajikan dengan sate sapi atau sate ayam. Sate itu jadi mie yang dikombinasikan dengan sate. Ada tempe kemul. Tempe kemul itu kayak mendoan tapi keras. Kemul itu kan selimut artinya. Jadi tempe yang diselimutin tepung. Tepungnya lebih tebal dari tempenya. Tapi tetap terasa tempenya kan? Tapi enak. Kalau dimakan panas-panas, enak banget. Suasana dingin gitu. Oke. Itu nanti kita ceritakan. Kita mulai ya. Sip. Mulai turnya. Siap. Turnya saya pengen buat teman-teman ikut jalur normal dulu, bukan jalur normal, lebih tepatnya jalur yang paling banyak dipakai. Jadi dari Wonosobo menuju ke Dieng. Ini mosku kelihatan nggak Mas? Mos kelihatan. Nah, oke, thank you. Wonosobo itu di bawah tulisan Google ini,
Jadi sebenarnya ketika menuju Dieng adalah jalur putih yang gede ini. Tapi sebenarnya ada pecahan di Garung itu bisa belok, yang nanti juga akan tembus jalur yang sama sih. Tapi di situ bisa mampir Telaga Menjer. Atau sebelum Telaga Menjer itu juga bisa belok kiri lagi. Ini jalur baru yang dibikin oleh Pemda setempat. Teman-teman bisa ketemu air terjun Cikarim. Ini agak ekstrim jalurnya. Saya coba naik motor, boncengan, ada satu titik yang motor saya nggak kuat. Tapi kalau pakai mobil kayaknya kuat. Jalur ini baru, jadi masih bagus, sangat bagus karena baru di aspal, bagian dicor. Nanti tembusnya akan ke Komplek Dieng juga. Oke, jadi mobil masih bisa lewat ya? Masih bisa, kuat lah. Oke. Bis jangan, nggak recommended. Ya? Kalau bis jangan lewat situ, bis mending lewat jalur normal. Oke. Nah, ini Telaga Menjer. Ini Telaga Menjer, ini masih di KA di bawah, jadi belum sampai setengahnya menuju Dieng lah. Kita udah disuguhi kayak gini. Jadi jalur normalnya itu ada di belakang sana. Ini telaganya. Di telaga ini pun sudah dikembangkan oleh masyarakat untuk wisatanya. Kita bisa sewa tenda, bisa spot selfie banyak. Kalau mau naik perahu di bawah atau makan di tengah telaga bisa. Kalau kita mau sunrise-an, pemandangan yang didapat adalah Gunung Sindoro di belakang. Oke. Di belakangnya lagi sebenarnya ada Gunung Sumbing, tapi nggak kelihatan karena ketutup si Sindoro. Sindoro ini, iya. Oh, jadi selain nyewa rumah warga juga bisa bikin tenda di sini ya, alternatifnya? Bisa, sangat bisa. Dan itu kalau sama anak-anak asik banget. Daripada ke homestay, mending bawa tenda atau sewa tenda di setempat. Biasanya pengalaman itu lebih menarik buat anak-anak, lebih berkesan daripada tidur di kamar gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kita ikut jalur normal, ini terusannya. Sebelum, masih agak jauh sih dari Dieng, teman-teman nanti akan lewat di Gardu Pandang Dieng. Jadi ini bahkan belum sampai Dieng ini, sudah ada spot kecil, dibikin kayak tower kecil gitu, yang teman-teman bisa motret desa yang ada di bawahnya. Ini desa Sitieng. Desa Sitieng itu sebelum Dieng. Ini teman-teman bisa motret di sini dengan background ini punggung gunung, saya lupa namanya, karena Sindoro yang ini di ujung. Nggak kelihatan, cuma kelihatan kakinya dikit. Jadi memang Sindoro sama Dieng itu nyambung gunungnya. Ada bukit-bukit yang secara geologis memang mereka berhubungan. Jadi spot ini bisa, jadi kalau teman-teman mau ngejar sunrise nggak dapat di atas, karena susah bangun pagi, ya mungkin bisa ngejar sunrise yang di sini. Karena ini masih dekat, belum sampai Dieng. Belum sampai Dieng aja udah bagus ya? Sudah bagus. Nah, dari Gardu Pandang, teman-teman akan lanjut nanti ngelewatin dekat dari Gardu Pandang itu nggak lama dari situ akan masuk Desa Patak Banteng. Di Desa Patak Banteng itu salah satu base camp utama untuk masuk ke jalur pendakian Gunung Prau. Gunung Praunya di atas sini. Sebenarnya Teletubbies Hill, karena bukitnya Gunung Prau itu sebenarnya punggung gunung. Jadi dia tuh panjang, sangat panjang dari barat sampai timur, sehingga aksesnya banyak. Kalau dari Dieng, akses utamanya sini, Desa Patak Banteng ini, tapi nanti teman-teman dari Dieng Wetan, Dieng Kulon, dari Igir Merana, itu ada akses juga. Jadi kalau mau explore, coba aja beda-beda akses. Saya sendiri lebih sering pakai jalurnya Dieng Wetan, karena itu yang lebih dekat ke tempat saya bekerja, daripada lewat jalur yang Patak Banteng ini. Patak Banteng jalurnya lebih cepat, tapi lebih ekstrim tanjakannya. Oke. Bisa dilalui motor, mobil? Nggak bisa, Mas. Motor, mobil parkir di desa itu, kemudian naik. Enaknya gini, saya cerita sedikit tentang Gunung Prau. Jadi penanganan di Gunung Prau ini menurut saya jauh lebih baik daripada puncak-puncak gunung yang lain di area Dieng. Maksudnya gini, teman-teman yang pecinta alam yang menjaga base camp ini, mereka terorganisir dan mereka disiplin. Jadi teman-teman kalau naik nggak boleh bawa botol aqua misalnya. Botol air mineral nggak boleh. Air mineralnya harus ditukar ke tumbler yang mereka punya, sewa. Nanti dibalikin tumblernya. Terus nggak boleh bawa tisu basah, kan tisu basah itu nggak bisa terurai. Nggak boleh bawa bikin perapian. Kalau bawa bungkus makanan, dihitung tuh bungkus makanannya berapa, karena pulangnya harus sama jumlahnya.
Tujuannya apa? Biar nggak ada sampah di atas, biar teman-teman pendaki nggak nyampah. Oke. Terus di bulan-bulan tertentu, biasanya Januari sampai Maret, itu ditutup jalurnya sama teman-teman, itu memberikan kesempatan untuk revegetasi gunungnya. Jadi ini menurut saya lumayan bagus penanganannya, nggak dieksploitasi terlalu berlebihan gitu. Jadi dijaga kelestariannya. Oke, jadi memang mengurangi sampah ya, biar. Ya betul. Ntar. Kalau dari Gunung Prau teman-teman bisa lihatnya Sindoro, sumbingnya bisa kelihatan karena agak samping kan di Gunung Prau, jadi sumbingnya kelihatan. Di belakang lagi sebenarnya ada Lawu, ada Merbabu. Banyak. Merbabu Merapi, terus paling jauh di belakang lagi ada Gunung Lawu. Jadi kalau cerah dapat semua itu. Oke. Oke, lanjut. Tadi setelah kita berhenti di base camp-nya Gunung Prau, maju dikit. Nah, ini sebelum pintu masuknya Dieng, sebelum masuk lembah Dieng, kita akan ketemu dengan Tuk Bimolukar. Kanan jalan. Jadi kalau kita ke Dieng pasti dilewatin. Ini legendanya sih bilang, kalau kita cuci muka di sini, itu awet muda. Jadi, awet muda? Iya, Mas Novan kalau ke sana saya sarankan sering cuci muka. Ya kayak saya kan awet muda. Karena saya sih pengennya cari jodoh. Oh iya, bisa. Dapat jodoh nanti di situ. Oh, dapat jodoh. Oke. Kayaknya harus sana sering-sering gitu. Bimolukar ini adalah hulunya Sungai Serayu, paling hulunya. Jadi titik awal Sungai Serayu itu dari sumber air ini. Kemudian sepanjang jalan dia akan ketambahan dari mata air yang lain, sungai-sungai kecil yang lain sampai ke bawah, terus sampai ujungnya nanti di Samudra Hindia udah menjadi sungai yang sangat besar. Tapi ujungnya di sini. Makanya kalau di cukur rambut gimbal itu, yang perayaan tradisional itu, kadang hasil cukurnya, hasil rambut gimbalnya itu dilarungnya di Sungai Serayu, di aliran ini. Tapi kadang juga dilarung di tempat lain seperti di Telaga Warna, Telaga Balai Kambang, dan seterusnya. Oke, saya lanjut. Tadi sudah teman-teman, nah ini Tuk Bimolukar di sini, kemudian teman-teman masuk pas ke pertigaannya Dieng, pertigaan utama. Di sini sudah ada tulisan, nah welcome to Dieng, tulisan itu, masyarakat menyebutnya di situ tuh terminal Dieng, bis pada ngetem di situ. Kalau jalur bis dia akan belok kanan. Oke. Tapi saya bawa teman-teman belok kiri. Nanti kita muter, karena ini muter jalurnya, nanti akan muter terus mengelilingi Dieng dan akhirnya kembali ke jalur ini juga. Oke, muterin aja gitu ya? Nah, iya. Jadi harapan saya gini, kalau di Dieng itu dikelola lebih integral, terorganisir antar daerah, karena ini teman-teman, jadi kalau kita belok kanan dari pertigaan ini, begitu lewat sungai ini, itu udah masuk Kabupaten Banjarnegara. Sebelum sungai ini, kita semua ada di Wonosobo. Oke. Jadi penanganannya sering, karena memang dua kabupaten yang berbeda, sering nggak bareng gitu loh. Punya regulasi sendiri-sendiri gitu ya? Punya kebijakan sendiri, punya strategi sendiri-sendiri gitu. Iya. Nah, kadang sampai kalau strateginya ini digabung, wah lebih efektif. Gitu. Misalkan gini, kalau misalkan ada shuttle yang keliling Dieng ke spot-spot wisata, teman-teman tuh nggak perlu repot gitu. Jadi begitu naik bis, turun, tinggal milih shuttle, bisa tinggal turun di spot-spot mana. Karena sebenarnya spotnya jalurnya dilewati semua. Tapi karena belum ada itu, mau nggak mau sewa mobil atau pakai mobil sendiri untuk muter-muter itu. Nah, untuk masuk daerah sini ada retribusi kah? Atau ada iuran? Iya, di bawah sebelum Telaga Menjer, setelah Telaga Menjer tadi, itu tuh sudah ada retribusi sebenarnya. Sudah ada retribusi. Terus masuk sini, dulu ada retribusi terusan, satu tiket bisa untuk semua, tapi kayaknya sekarang sudah per spot. Jadi masuk spot mana ada retribusi. Tapi nggak mahal sih, ternyata 5.000, 10.000, ada kalau nggak salah ada yang paling mahal 20.000. Oh, masih terjangkau loh ya? Masih terjangkau. Oke. Lanjut ya. Jadi lanjut. Kita ke kiri aja, kita ke Telaga Warna. Di jalur ini nanti ada Telaga Warna, ini di bawah ini. Telaga Warna itu jejeran dengan Telaga Pengilon. Ini Telaga Warna, pintu masuknya di bawah sana. Ini di foto dari puncak bukit. Ini Telaga Warnanya. Memang warnanya macam-macam, tapi ini warna karena kandungan mineral yang ada di telaga ini.
belakang ini Telaga Pengilon, di atas ini batu ratapan angin, ini juga lagi ngetren karena kalau teman-teman berdiri di batu ini di foto dia akan dapat background dua telaga. Di ujung ini Gunung Sindoro, nah ini Gunung Merbabu, sampingnya kita akan dikit ini Gunung Merapi. Warna ini bukti geologisnya Dieng. Jadi Dieng itu sangat aktif sampai sekarang masih sangat aktif. Kawahnya masih hidup semua, kadang masih ada letusan, longsor, gempa vulkanik, masih sangat aktif sehingga mineral-mineral yang muncul di kawah pun bisa berganti-ganti mempengaruhi warna kawah. Biasanya warna apa aja tuh, Mas? Ini di macam-macam ya, coklat, hijau, apa ya? Ya warna-warnanya antara itulah. Oke. Sering berganti. Kalau ini pas prosesi pelarungan rambut gimbalnya, ini di Telaga Warna juga. Jadi beberapa kali di Dieng Culture Festival pelarungannya dipindahkan ke sini ke Telaga Warna. Ini isinya rambut-rambut dari anak-anak gimbal yang udah dipotong, ditaruh sini, dilarung di telaga ini. Nanti tentang rambut gimbalnya kita cerita di belakang. Ini masih di komplek Telaga Warna juga. Kalau teman-teman masuk di Telaga Warna, akan ada komplek gua. Ada Gua Jaran, Gua Semar. Jadi, saya nggak tahu ya kenapa kok patungnya Gajah Mada, saya nggak tahu. Tapi yang dimaksud Semar adalah batu yang di belakang ini. Kalau teman-teman perhatikan, bentuknya adalah sama dengan Semar. Iya. Wayang Semar. Nah, ya, ini betul. Cuma Gua Semar. Tapi nggak tahu ini kenapa kok dipasangnya patung Gajah Mada. Nyambung juga. Gedenya juga macam-macam di gua-gua ini. Di Gua Jaran misalkan bahwa dulu ternyata orang sering melihat ada kuda di situ terus lari masuk. Bahkan ada cerita masyarakat mantan presiden kita, presiden kedua Pak Mbah Harto dulu katanya juga suka bertapa di komplek candi sini. Tapi itu kan cerita masyarakat, nggak bisa kita buktikan karena memang nggak ada file yang cerita otentiknya ya. Nggak ada bukti otentiknya. Nah, yang menarik adalah area telaga ini kan miliknya BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Air. Dan pengelolaannya, komplek Telaga Warna ini swasta, oleh BKSDA dikerjasamakan dengan swasta. Jadi Dieng itu selain tantangannya adalah areanya milik beberapa kabupaten, pengelolaan wisatanya pun beda-beda. Ada yang dimiliki pemerintah daerah, ada yang dimiliki swasta seperti ini, ada yang dimiliki personal, kayak ini batu ratapan angin, ini personal. Jadi tanah warga, yang warga, ini ternyata orang suka moto di sini. Kemudian dibagusin sarananya, jalannya dibikin trek yang lebih bagus, dibikin tempat-tempat selfie. Akhirnya laris, tapi itu milik pribadi. Jadi ini tadi foto yang pertama di Telaga Warna itu diambil dari puncak sini menghadap ke sini, ini sebaliknya dari batu ratapan angin ke arah barat. Ini Telaga Pengilonnya, yang ini Telaga Warnanya. Komplek komplek gua-gua itu ada yang di tengah-tengah ini. Oke, lanjut ya. Lanjut dari sini tadi. Nah, dari batu angkruk ini atau batu ratapan angin, teman-teman maju sedikit akan sampai ke desa, itu ada tulisannya nanti desa tertinggi di Pulau Jawa. Nah, itu Desa Sembungan namanya. Desa Sembungan itu base camp-nya Bukit Cikunir. Bukit Cikunir ini lebih dulu populer daripada Gunung Prau karena memang aksesnya lebih gampang. Saya masih ingat banget waktu saya kebetulan di Dieng ini sudah 15 tahun ya, jadi sudah agak lama. Awal-awal saya di Dieng, saya siang-siang sama teman-teman naik ke bukit ini. Jalurnya masih hutan, masih merangkak lewat bekas jalur air gitu. Tapi pandangannya siang-siang pun udah bagus. Nah, sama masyarakat dikembangkan, diperbaiki, jalurnya sekarang sudah ditata dengan batu. Anak saya yang umur 10 tahun aja ndaki ke sini cuma butuh waktu 30 menit. Waduh. Jadi pendek banget. Bayangin teman-teman bisa dapat pemandangan seperti ini hanya butuh waktu 30 menit daki. Jadi nggak perlu jadi seorang trekker yang handal gitu untuk ndaki ke sini. Biasa-biasa aja, bahkan
Bahkan saya pernah beberapa kali karena memang punya ada biasa ngantar tamu ke sini, saya harus bolak-balik 2-3 kali naik ya, dalam satu waktu. Antar turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Karena memang jalurnya nggak terlalu tinggi dan pemandangannya sangat bagus. Jadi worth it banget lah kalau teman-teman ke Dieng sempetin ke sini. Oke. Pagi, Dulu siang, mulai malam camping itu pemandangannya bagus ya? bagus banget. Ya musuhnya karena musuhnya landscape photographer kan cuaca ya, karena nggak bisa diprediksi. Kadang dapat pemandangan bagus, kadang ya cuma dapat kabut doang. Gitu. Gak apa-apa, besoknya naik lagi. Besoknya naik, gampang gini ya, 30 menit. Iya, pendek juga. Dulu sebenarnya ini boleh ngecamp di sini, tapi karena sekarang sudah ramai dan mungkin banyaknya camping di atas ini berdampak buruk juga, akhirnya dilarang ngecamp di atas. Jadi orang ngecampnya di bawah, di pinggir Telaga Cebong, baru paginya naik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau teman-teman pulang dari sebelum masuk ke situ. Jadi di jejerannya Bukit Sikunir ini ada bukit-bukit lain. Sebelah kiri ini ada Bukit Pakuwojo, di sebelahnya lagi ada Bukit Bismo. Dua-duanya bisa didaki. Pakuwojo sedikit lebih tinggi, lebih curam. Bismo lumayan agak landai juga. Dua-duanya sudah dikelola dengan baik masyarakat. Sudah mulai dikembangkan. Pemandangannya sama indahnya, bedanya angle-nya. Kalau di sini, teman-teman sama sekali nggak bisa lihat Gunung Sumbing. Karena Sumbing persis di belakangnya Sindoro ini. Jadi di belakang Sindoro ini ada gunung lagi. Tapi ketutupan plek di belakangnya dia. Tapi begitu teman-teman naik di Bukit Pakuwojo atau di Bukit Bismo, maka akan bergeser. Nanti Sumbingnya jadi kelihatan di samping. Nah, jadi makanya saya bilang tadi kalau teman-teman ke Dieng, kalau hobi mendaki, lihat sunrise jangan cuma sehari 2 hari, paling nggak seminggu. Jadi tiap pagi bisa naik ke bukit yang berbeda. Pagi ini Sikunir, besoknya Bismo, nanti Pakuwojo, nanti Gunung Prau, nanti Bukit Skuter, dan seterusnya. Bisa dapat angle-nya macam-macam ya? Macam-macam, bisa angle-nya macam-macam. Bisa ngadep. Ini kalau ke timur kita ngadep Gunung Sindoro, ngelihat sunrise. Ini kalau di belakangnya kita moto ini, kita bisa ngelihat Telaga Cebong di bawah. Dan itu juga nggak kalah kerennya. Waduh, oke. Nah, balik dari Sikunir, teman-teman akan melewati pertigaan yang satunya itu gini, ke PT Geodipa Energi ini adalah penghasil listrik tenaga panas bumi. Ya, kebetulan saya ngejobnya di sini. Oke, kerjanya di sini ternyata. Nasinya di sini. Oke. Nah, saya perlu cerita bahwa kenapa dia menjadi objek wisata edukasi yang bagus. Jadi kami di kantor itu sebelum ada pandemi, hampir tiap minggu itu pasti ada kunjungan. Jadi mulai dari anak TK sampai mahasiswa S3 yang bikin disertasi di sini ada. Dan itu rutin. Jadi biasanya pelajar-pelajar ini berkunjung ke Dieng, dapat wisatanya, dapat ilmunya. Study tour namanya kan. Geothermal di Dieng ini istimewa. Di Indonesia itu istimewa. Karena Indonesia ini kalau teman-teman tahu kan dari Pulau Timur, ke Bali, ke Jawa, ke Sumatera, termasuk di Sulawesi, itu kan gunung api semua isinya. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia ini ada di Ring of Fire. Salah satu efek Ring of Fire adalah kita punya potensi geothermal sangat banyak. 40% geothermalnya dunia ada di Indonesia. Tapi itu pun baru dikembangkan, potensi itu sekitar 4-5% doang saat ini. Jadi potensi masih gede. Dieng itu punya potensi sampai 450 megawatt. Yang kami produksi itu baru sekitar 60 megawatt. Jadi ini 1 unit, masih bisa kontrak dengan PLN-nya kita itu masih bisa sampai 8 unit. Itu begitu besarnya potensi geothermal di Dieng. Itu menjadi wisata edukasi yang sangat menarik. Karena geothermal sendiri sumber energi mirip dengan PLTU, tenaga uap, cuma bedanya ini ramah lingkungan. Karena sumber panas dan sumber airnya sudah disediakan oleh Tuhan di dalam perut bumi sana. Airnya air bawah tanah, 2-3 km di bawah tanah, terus di bawahnya lagi yang manasin air itu magma. Jadi kita cuma ambil tekanannya untuk menggerakkan turbin. Mirip dengan PLTU, cuma bedanya PLTU air dan pembakarannya buatan sendiri kan, airnya pakai boiler,
pembakarannya pakai batu bara. Iya. Sistem listriknya sama bahan bakarnya. Oke. Nah, ini PR pemerintah juga untuk mengembangkan panas bumi. Oke, lanjut ya Mas? Lanjut. Lanjut. Oke, dekat dengan pembangkit listrik tadi, PLTP tadi, teman-teman akan saya bawa ini ke kawah. Ini kan dari Sikunir, jalan, terus teman-teman sampai ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang ini yang paling terkenal sejak lama. Sebelum Sikunir, sebelum Gunung Perahu populer, objek wisata Dieng itu praktis 3 besarnya adalah Komplek Arjuna, Telaga Warna, sama Kawah Sikidang. Nah, di Kawah Sikidang ini jadi ada wisata budaya juga, sering dipakai oleh teman-teman Hindu dari Bali. Ini kalau nggak salah Melasti Pak waktu itu. Jadi bikin perayaan di sini, bikin upacara di sini, memberikan membawa sesaji, kemudian dilempar ke dalam kawah, dan itu menjadi wisata budaya yang sangat menarik. Yang upacara teman-teman yang saudara-saudara kita yang dari Bali, yang nonton saudara-saudara kita yang dari Dieng yang notabene Muslim. Oke. Jadi ini biasanya kapan nih? Ini kalau nggak salah sebelum Melasti ya, kalau ini pas saya motretnya. Oke. Tapi baru sekali ini saya dapat. Jadi saya nggak bisa memprediksi menjanjikan ke teman-teman bahwa ini akan ada di bulan ini gitu. Oh, oke. Karena ini pun yang datang semacam kayak paguyuban atau apa gitu dari masyarakat Bali. Mereka pengen upacara di sini, terus hari itu kita dapat informasi akan ada upacara, kita datang gitu. Jadi nggak rutin, nggak tiap tahun ada. Oke. Ini contohnya. Jadi sesembahannya akan dilempar masuk ke dalam Kawah Sikidang. Oke, baik. Setelah Kawah Sikidang, kita jalan lagi. Dari Kawah Sikidang itu teman-teman maju dikit, ada base camp-nya Bukit Pangonan. Ini baru, maksudnya baru mulai populer. Di Pangonan ini nggak terlalu bisa lihat sunrise, tapi teman-teman bisa dapetin padang savana yang sangat keren. Di atas bukit ini juga baru aja ditemukan candi baru. Nah, itu hebat sekali. Di puncak bukit ada candi. Itu baru dan baru mulai direstorasi sama cagar budaya untuk dibangun kembali. Nah, turun dari Pangonan kita agak maju dikit. Tadi sini kita belok kiri ada Telaga Suwiwi. Telaga Suwiwi ini kalau musim hujan bagus kayak gini, penuh airnya. Tapi kalau musim kemarau habis, nggak ada air. Malah ya, enaknya jadi, musim hujan ya. Musim hujan, kebetulan ini pas musim hujan. Di belakangnya ini sumur panas bumi yang saya ceritakan. Di dekat Telaga Suwiwi ada Kawah Sileri yang aktif. Iya, ini saya foto 1 hari setelah kawah ini meletus. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu agak ramai di sosial media. Pas hari Lebaran, pas ada wisatawan ke Kawah Sileri, kawahnya meledak. Nggak ada korban. Alhamdulillah nggak ada korban, cuma ada yang luka-luka karena terpleset, panik gitu. Iya. Justru korbannya itu dari teman-teman BMKG yang mau ke sini, karena ada berita meledak itu, mereka buru-buru ke Dieng, naik helikopter. Naasnya helikopter itu nabrak punggung gunung. Nah ini yang agak ngeri di Dieng, karena sering kabur dan sebagainya, kejadian helikopter nabrak itu kayaknya udah beberapa kali terjadi. Dan pas tahun ini, pas saya habis moto ini, itu penumpangnya memang meninggal. Penumpang di heli itu semua meninggal. Bahkan ada teman wartawan yang dia mau ikut ngeliput numpang heli itu, tapi karena penuh dia nggak dibolehin. Tapi akhirnya dia bersyukur karena dia nggak jadi ikut meninggal karena semua penumpang di situ meninggal. Ini wisata kebencanaan tadi yang saya ceritakan. Jadi Dieng itu teman-teman potensi bencananya sangat banyak. Warga di Dieng itu sudah sangat akrab dengan bencana karena hidup berdampingan dengan bencana. Dieng itu gunungnya sangat aktif semua dataran tingginya. Kawah, ledakan, seperti saya cerita tadi, gempa vulkanik itu rutin, kecil-kecil itu sering banget. Dari geologisnya itu, selain gempa dan semburan kawah,
gas beracunnya juga tinggi. Beberapa kayak kemarin agak ramai di Kawah Timbang itu muncul gas beracun, sehingga itu harus dimonitor, masyarakatnya dievakuasi. Kalau teman-teman tadi di dekat Batu Ratapan Angin tadi kan ada sebuah bangunan Dieng Plateau Theater namanya, di situ nayangin film sekitar 15 menit. Di film itu ada rekonstruksi kejadian Kawah Sinila. Itu waktu itu gempa vulkanik, terus ada rekahan, keluar gas beracun, masyarakat nggak paham, masyarakat lari semua ke tempat terbuka, padahal karakter gas H2S itu dia lebih berat dari udara. Jadi ketika dia keluar dari rekahan, dia akan mencari tempat rendah. Dan masyarakat larinya ke situ semua. Oke. Ada 9 orang kalau nggak salah meninggal di daerah itu. Nah itu potensi bencana yang ada di Dieng. Selain itu longsor. Longsor juga cukup rutin. Jalur ke Dieng itu beberapa kali putus, hampir tiap tahun ada longsor. Dan beberapa kali putusnya agak parah, sampai harus ditutup. Karena model batuan Dieng itu batu lapukan, Mas. Jadi dia sangat subur, tapi dia itu terpisah dengan batu keras di bawahnya. Jadi ketika dia kehantam air hujan banyak, maka dia akan tergelincir tuh. Ya, lapisan atasnya akan tergelincir dan jatuh. Bahkan kita mau melakukan reboisasi aja agak mikir. Karena kalau kita salah milih tanaman itu bukannya ngiket tanah, malah dia menambahi beban tanah, sehingga semakin berat tuh permukaan. Kena air semakin gampang jatuh. Jadi longsor, gempa, ledakan kawah itu kayak sudah jadi teman buat warga sana, sehingga mitigasi bencana itu harus sering-sering dilakukan. Oke, kalau untuk wisatawan yang ke sana pun juga ada himbauan kah? Kalau misalnya memang ada kejadian apa gitu, selalu ada yang ngawasin gitu? Ada. Jadi ada kantornya BMKG di atas, dan dia punya banyak monitor, punya banyak alat untuk memonitor pergerakan tanah Dieng dan sebagainya. Kayak kami juga setiap ada pergerakan tanah atau indikasi gempa atau apa, pasti kami juga dikabari. Jadi aman lah, aman. Untuk wisatawan selama nggak ada info apa-apa, artinya itu aman. Oke. Cuma bahwa Dieng itu bisa kita jadiin pelajaran untuk kebencanaan, itu maksudnya bagus. Jadi teman-teman bisa lihat, oh itu potensi longsornya kayak gini, potensi gempanya seperti ini. Karena jarang kan teman-teman pasti kalau ke Dieng lihatnya kalau nggak budaya landscape, padahal banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ini baru Bukit Skuter. Nah, di dekat-dekat seperti saya bilang di awal tadi, hampir semua bukit itu sekarang udah dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan spot wisata. Karena bukit yang berbeda akan memberikan angle yang berbeda. Berbeda juga. Bisa ke arah kawahnya, bisa kalau jajaran bukit yang di area timur akan melihat sunrise, di area barat akan melihat sunset. Bahkan sekarang di Bukit Cipandu itu, dekat dengan Bukit Skuter ini, bisa lihat pantai utara, kalau cerah. Bisa lihat pantai utara Jawa. Oke. Sejauh itu masih kelihatan ya? Oh, itu ya, kalau ya itu catatannya kalau kondisinya lagi cerah. Cerah ya. Nah, sekarang kita muter, karena tadi udah muter, kita masuk ke jalur tengahnya Dieng. Ini Komplek Candi Arjuna. Praktis yang banyak kegiatan budaya akan tersentralize di sini. Salah satu yang sudah sangat populer adalah Dieng Culture Festival. Dieng Culture Festival ini hasil kerja keras teman-teman di Dieng untuk menghidupkan wisata Dieng. Jadi Dieng itu kan punya tradisi cukur rambut gimbal tadi, Mas. Itu sudah tradisi dari dulu. Bahkan sebelum ada DCF, sebelum banyak wisatawan udah ada. Kenapa? Karena anak-anak rambut gimbal di Dieng, mereka rambutnya nggak akan bisa lurus sekalipun udah digundulin gitu. Dia akan tetap tumbuh gimbal selama tidak diadakan ritual ini. Jadi makanya ritual ini selalu ada. Ritualnya gimana? Jadi anak-anak ini harus dari mereka dulu yang mulai untuk minta rambutnya dicukur. Tapi biasanya ada bayarannya dalam tanda kutip. Jadi mereka punya permintaan tertentu agar rambutnya bisa dicukur. Macam-macam. Ada yang kadang minta sepeda, ada yang minta ayam goreng, ada yang minta digendong
menari lengger, macam-macam. Jadi suka-sukanya mereka. Permintaannya, ketika permintaan itu bisa dipenuhi, dibikin upacara, kemudian rambutnya dicukur pakai ritual ini, kemudian rambutnya dilarung. Nah, setelah itu mereka akan dipotong, digundul, tumbuhnya udah lurus. Oke. Nah, kalau anaknya itu satu orang kah atau ada beberapa yang dibikinin acara seperti ini? Cuma satu orang kah atau beberapa anak gitu? Rata-rata tiap acara DCF itu bisa 8-15 anak. Oke. Karena ada aja yang rambutnya, anak-anak kecil yang lahir, kemudian rambutnya jadi gimbal. Oke. Jadi tiap tahun, dan daerahnya nggak cuma Dieng, mungkin Dieng dan sekitarnya juga ada. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ada peserta, salah satu peserta malah dari Bekasi kalau nggak salah. Dari Bekasi datang ke Iya, sini. jadi dia anaknya perempuan masih kecil, tiba-tiba cerita ibunya ya ketika kami wawancara, ibunya bilang anak saya itu sakit panas, setelah itu sembuh tapi rambutnya itu jadi melungker-melungker, lengket, jadi gimbal gitu, nggak bisa diapa-apain. Terus dia dengar ada ruwatan gimbal di Dieng, dia daftarin anaknya untuk diruat bareng. Oke. Akhirnya diruat di sini. Jadi siapa aja boleh sih, nggak hanya di Dieng. Kalau memang pengen perawatan gimbal bisa daftar ke sini. Ini ramai banget, bisa sampai 5.000 wisatawan. Nah tadi Mas Nopan kan tanya penginapannya di mana. Hari-hari biasa penginapan itu sangat cukup, homestay dan sebagainya. Tapi kalau pas DCF pasti banyak nggak kebagian. Nah, biasanya panitia ngakali dengan menyediakan komplek camping, jadi sewakan tenda-tenda juga gitu. Dan itu juga nggak kalah menariknya. Kalau kita tidur di tenda merasakan sensasi dinginnya Dieng tengah malam gitu, itu menarik juga. Karena ini rata-rata bisa sampai 5.000 wisatawan 3 hari biasanya, Jumat Sabtu Minggu. Kalau dulu Minggu itu full day, sekarang sama teman-teman diakali Minggu itu cukup setengah hari karena mengakomodir teman-teman yang biasanya pulang balik ke Jakarta dan sebagainya, Seninnya harus masuk kan. Mungkin malam-malam dari Dieng. Jadi Dieng cuma setengah hari Minggunya udah bisa pulang. Oke. Malam pertama biasanya ada jazz atas awan. Jadi itu pagelaran musik jazz di tengah kabut, di tengah dingin. Malam kedua biasanya ada pentas artis ibu kota lah. Klat, terus Andy, macam-macam, Angie, terus siapa yang terakhir ya, Isyana Saraswati kayak gitu. Jadi 2 malam itu akan dihibur panggung, kemudian ada nerbangin lampion dan sebagainya. Nerbangin lampion kayaknya mulai akan dihapuskan oleh teman-teman karena ada beberapa kritik dari. Jadi teman-teman di sana sangat welcome terhadap semua masukan. Ketika ada kritik, udah jangan nerbangin lampion karena itu merusak lingkungan lah, karena itu membuat sampah, perbuatan sia-sia dan sebagainya. Siap menakomodir itu, kayaknya mulai tahun ini ke depan bakalan mungkin akan dihapuskan yang nerbangin lampion. Tapi mungkin acara yang lain akan diganti dengan yang lebih menarik. Oke. Itu turnya. Sebelum penutup tentu saja nggak afdol kalau kita nggak bawa oleh-oleh. Nah, banyak sekali. Oleh-olehnya. Kentang Dieng udah sangat terkenal, kentang-kentang yang kentang-kentang, ada tipe kentang-kentang merah kalau saya namanya. Kalau teman-teman bikin French fries bisa pakai kentang itu, dijamin jadi renyah dan gurih. Ini ada terong Belanda, sangat bagus buat di jus. Kemudian ada karika yang udah sangat terkenal. Ini mie ongklok. Mirip kayak statusnya kayak durian jadinya. Kalau yang suka jadi suka banget, yang nggak suka jadi nggak suka. Karena kuahnya dia bukan kuah encer, tapi kuahnya kuah kental banget. Kayak kuah soto gitu? Enggak, kuahnya kental banget, Mas. Kayak mirip kayak bubur tapi lengket gitu. Oke. Bedanya itu. Jadi kalau yang nggak suka ya jadinya nggak suka. Tapi yang suka ya jadi kangen. Lama nggak makan mie ongklok, pengen makan lagi. Nah, ketagihan akhirnya jadinya. Ketagihan. Kopi juga istimewa, kopi Dieng. Beberapa penggemar kopi saya ajak minum kopi di Kopi Tambi dan sebagainya. Kopi Bowongsol sudah lebih dulu terkenal, sangat nikmat. Megono juga ada, nih ada kita temukan di Wonosobo dan di Batang. Nasi Megono, sebungkusnya nasi plus gorengan plus
plus teh anget itu nggak, paling cuma 5.000. Wah, Pokoknya murah dijamin ya. kenyang dan iya, jamin kenyang, duit awet. Wis. Nah, itu juga ada kamera Makanya saya nggak SRP. takut pandemi, Mas, karena duit saya awet, nggak pernah belanja apa-apa. Murah-murah di sana ya. Murah-murah. Oke. Oke, nah ini alat. Nah, alat nih. Oke, kalau traveling, rekomendasi saya, kalau saya pribadi, saya akan lebih suka pakai kamera yang kecil. Nah, kebetulan tadi sama Dani. iya, tadi kan udah disebutin ya, tadi EOS RP, kebetulan Iya. banget. Karena itu kamera yang saya pakai juga. Mas Dani tadi kan promosi EOS RP. Ah, Saya nggak promosi aja, saya cerita aja kalau saya memang pakai EOS RP, karena ini memang kecil. Jadi kalau Kecil. untuk traveling enak, dibandingin mungkin kamera yang lebih berat. Dan dia sudah full frame. Oke. Jadi kualitasnya nggak diragukan. Nah, biasanya kalau saya mau tambahan backup, saya pakai EOS M series-nya, karena M juga sangat kecil. Oke. Kemudian kan kalau untuk lensa, kebetulan karena lensa saya udah duluan ada di jajarannya lensa Canon, EOS RP kan bisa dipakai lensa yang lain, nggak harus lensa RF kan. Lensa saya yang lain tinggal pakai adapter, colok, aman. Lensa saran saya memang all around, karena kita bisa dapat, karena itu tadi objeknya sangat beragam, mulai dari landscape, budaya, orang, dan sebagainya. Enaknya kalau all around, kita nggak perlu gonta-ganti lensa. Tapi kalau teman-teman pengen dapat wide dan dapat tele secara maksimal, ya bisa pakai 2 body. Yang saya pakai 2 body, satu tancepin tele, satu tancepin lensa wide. Lensa wide. Udah tinggal udah dapat semua lah, landscape dapat, untuk portrait dapat. Jadi kalau ada yang bening-bening dapat, tapi kalau ada pemandangan bagus juga dapat. Jadi nggak perlu ganti lensa juga bisa. Nggak perlu repot-repot ganti lensa lagi ya, langsung aja bisa. Oh ya, karena dingin banget Mas. Kalau pas kita daki ke puncak perahu misalkan mau ganti lensa ngeluarin jempol aja males gitu. Oh iya. Oke. Itu. Nah, kalau boleh saya ngasih masukan terakhir sebelum tanya jawab ya. Ya. Permasalahan yang bisa diperbaiki di wisata Dieng itu pertama sampah. Jadi teman-teman akan sangat wajar melihat sampah di sana. Beberapa pendakian sudah bagus penanganannya sehingga nggak ada sampah. Tapi di area-area yang umum kayak Kawah Sikidang, terus Telaga Warna, itu masih cukup banyak kita temukan sampah. Kami bekerja sama dengan BUMN setempat, bank-bank pemerintah, terus dengan Pemda, dengan masyarakat, itu juga sudah nggak habis-habis ya, nggak kurang-kurang untuk bersosialisasi tentang kesadaran kebersihan. Dan mulai ada hasilnya, mulai nambah hasil. Sampah sudah mulai berkurang, dan semoga ke depan akan lebih bersih lagi. Terus tadi juga saya sebutin bahwa pengelolaan areanya masih belum bisa terintegrasi, karena memang masih pengelolaannya macam-macam, masih baik pemerintahnya beda-beda, juga ada yang swasta, ada yang pribadi, sehingga kayak kadang sama-sama pengen membagusin pariwisata, tapi jadi kayak jalan sendiri-sendiri, kurang. Iya. Karena kalau digabung mungkin bisa jadi sebuah paket yang sangat bagus gitu. Terus kadang masih mementingkan quantity daripada quality untuk wisatanya. Jadi di mana sebanyak mungkin orang datang ke Dieng daripada jualan kualitas. Aku masih ada waktu nggak Mas aku untuk share sedikit tentang masih ada 5 menit lagi. Oke. Aku stop share dulu, aku share yang lain. Oke. Jadi apa yang mau ditampilkan nih Mas? Kira-kira? Ini saya mau nampilin. Udah kelihatan belum Mas? Sudah kelihatan. Ini saya sama anak saya. Saya bikin proyek kecil-kecilan. Yuk kita motret Sikidang. Kita lihat ada berapa banyak spot selfie di satu area wisata, satu spot wisata Kawah Sikidang. Oke. Jadi setiap ada spot selfie, saya minta anak saya untuk berdiri di situ, saya foto. Pakai selfie. Coba pakai satu kamera, satu lensa. Kita cepetin aja. Ini cuma di satu area, Mas. Satu area ada berapa? Nih kita hitung bareng-bareng ya. Saya nomorin sengaja. 7. Oh ya, ada nomornya nih. Ada yang memanfaatkan burung hantu, padahal ini nocturnal kan, dia hidupnya malam. Siang-siang disuruh bangun cuma untuk difoto-foto. 11
ada yang memanfaatkan kayu-kayu di sana, ada yang bikinan. Belum Dan keganti, Mas, fotonya. belum keganti? Iya, fotonya belum keganti. Itu masih nomor berapa di situ? Masih yang 00, pertama nih di Sikidang. Astaga. Nah, saya ulang lagi. Oke, diulang. Masih nomor 1 tadi. Oke. Nomor 0, masih belum mulai ke nomor 1 dan selanjutnya. Oh, iya. Oke. Sikidang itu sendiri itu lokasinya di mana, Mas? Sikidang itu kalau teman-teman dia jadi kayak berseberangan dengan pintu masuknya Dieng. Teman-teman mau lewat pintu masuk yang pertigaan Dieng itu ke kiri bisa, ke kanan bisa. Dua-duanya akan nanti bertemu di kawah Sikidangnya. Oke, nggak jauh dari pintu masuk Diengnya udah ketemu langsung. Sebenarnya nggak jauh. Setiap objek wisata di Dieng nggak terlalu jauh satu sama lain. Oke, bisa? Bener. Nah, kalau ini ya kelihatan semuanya di sini. Udah ya? Satu-satu. Nih? Udah ganti belum? Belum. Waduh. Udah saya share. Nih? Masih thumbnails nih yang kecil-kecil. Oh, masih thumbnailnya. Mungkin di view-nya aja diperbesar, dibikin large aja. Jadi kita ambil. Oke, di thumbnailnya digedein ya? Iya. Ya udahlah. Manut. Nah, ini udah lumayan kelihatan nih. Nah, ini langsung aja ini ke belakang. Banyak spot selfie ini yang ada yang bikinan, ada yang memanfaatkan apa yang ada di situ, dan terakhir kami motret dengan si kecil ada di angka 51. 51 spot selfie buatan di area yang seharusnya itu menjadi wisata natural gitu, wisata alam. Oke. Saya sempat bandingin dengan Crater of the Moon-nya New Zealand. Crater of the Moon-nya New Zealand itu secara geologi jauh lebih menarik kawah Sikidang. Tapi penanganannya di sana jauh lebih rapi. Bahkan untuk berwisata pun harus daftar dulu untuk bisa masuk ke sana. Padahal objeknya jauh lebih menarik kawah Sikidang. Di sana nggak ada spot selfie. Semuanya natural. Karena orang datang pengen lihat suasana alaminya. Foto-foto pun, mau foto selfie pun ya background-nya background alami. Tapi kalau di Sikidang banyak sekali, ya kalau 1-2 mungkin masih oke ya menurut saya. Tapi kalau sudah 51 tuh kayaknya udah overload. Gitu. Kita jadi nggak bisa lihat alaminya lagi karena udah terlalu penuh dengan buatan gitu. Iya, tempat-tempat buatannya malah bikin rame sendiri ya dibanding. Bikin rame sendiri. Ya ada sih yang saya yakin ada juga yang suka karena memang suka selfie terus akhirnya, tapi kurang klop aja kalau selfie-nya dengan selfie buatan di area yang seharusnya yang dijual itu kehebatan naturalnya gitu. Akhirnya beberapa mangkrak, jadi rusak, jadi hancur, dibiarkan aja. Padahal kalau dikelola dengan baik pun masih bisa lebih oke lagi ya sebenarnya. Masih bisa lebih oke. Nah, kayak ini pemanfaatan burung hantu ini ada di mana-mana. Ya agak sedih juga karena mereka itu makhluk nokturnal yang dipaksa bangun siang-siang demi hasrat kita untuk berselfie. Oke. Itu Mas. Kayak cukup dari saya. Kalau ada mau lanjut ke pertanyaan. Oke, kita lanjut ke Q&A. Ini sebenarnya udah banyak juga yang nanya nih, langsung tuh nambah lagi nih. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaannya ini dari Mas JP Wardana. Mas Nonot, saya mau tanya, kalau ke Dieng Sabtu Minggu itu bisa kemana aja nih? Kalau mungkin dia waktunya bisa Sabtu Minggu doang nih. Cuma 2 hari gitu ya? Iya, 2 hari aja kemana enak? Oke. Kalau 2 hari, saya sarankan kalau 2 harinya asumsinya Jumat sudah nyampe atau Jumat malam udah nyampe, jadi 2 harinya dapat full. Sabtu pagi saya sarankan ketika tenaga masih kenceng naik Gunung Prau lihat sunrise.
Kemudian turun, teman-teman bisa mau ke Telaga Warna, mau ke Kawah Sikidang, atau mau ke Candi Arjuna, silahkan. Malamnya naik bukit-bukit yang pendek-pendek aja, Bukit Skuter, Bukit Cipandu, untuk lihat Dieng di waktu malam. Syukur-syukur dapat kabut, karena kalau malam banyak lampu, banyak kabut, akan dapat suasana mistisnya Dieng. Paginya naik lagi ke salah satu puncak, silakan pilih mau Bukit Sikunir, Bukit Pakuwojo, atau Bukit Bismo. Itu akan dapat sunrise lagi dengan sudut angle yang lebih beda daripada Gunung Prau. Oke, jadi 2 hari pun masih bisa ya, banyak ya? Banyak. Paginya nanti masih bisa ke Telaga Warna, ke Batu Ratapan Angin, itu spot-spot yang bagus. Kalau apa ya, memang semuanya itu akan sangat asik kalau dipotret pagi, istimewa kalau bisa dapat pagi. Tapi kalau kita kan nggak bisa di pagi yang sama dapat banyak spot gitu, terpaksa harus milih-milih. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua nih dari Diah Damayanti. Mas Nonot mau tanya, seberapa amankah kita motret di Dieng, khususnya jika motret di area kawah? Dan waktu slide foto yang tadi tuh di Bukit Sikunir itu motretnya pukul berapa? Bagusnya tuh enaknya jam berapa? Kalau di kawah aman. Di kawah itu aman karena udah dibatasi, jadi sama pengelola wisata dikasih pagar bambu di sekelilingnya, jadi insya Allah aman lah. Karena gasnya itu nggak beracun, itu gasnya itu asap belerang biasa, baunya juga bau belerang. Gas H2S itu justru berbahaya ketika kita sudah nggak bisa nyium apa-apa, karena H2S di konsentrasi tinggi itu mematikan indera penciuman. Setelah nggak bisa nyium apa-apa, baru kemudian akan sesak napas, pingsan, dan seterusnya. Tapi sejauh ini karena dimonitor rutin, dan Kawah Sikidang itu relatif aman, hampir nggak ada gas H2S di situ. Di kawasan-kawasan wisata rata-rata aman dari gas beracun. Jadi aman aja kalau mau ke kawah. Nah kalau ke Sikunir, saya sarankan sholat subuhnya di atas kalau yang muslim, jadi berangkat aja jam 4. Karena pendek kan, 30 menit nyampe, jam 4 berangkat. Ada musola kecil yang dibikin pengelola juga di atas, jadi sholat subuh di atas, langsung habis sholat subuh bisa lihat sunrise. Jadi pos-posin aja sunrise, matahari agak tinggi, baru turun. Oke, siap. Lanjut lagi, pertanyaan ketiga dari Dr. Maria Adriani nih. Wah, jadi ritual rambut gimbalnya di hari ketiga, hari Minggu, apa DCF itu selalu di Jumat, Sabtu, Minggu? Itu enaknya tuh diantarin Mas Nonot ya, katanya Dr. Maria itu enaknya langsung diantarin Mas Nonot gitu. Jadi gimana? Di hari Jumat, Sabtu, Minggu kah, apa selalu di situ? Boleh diantarin, siap. Kalau menurut saya, maksudnya pengalaman saya selama ini DCF itu potong rambut gimbalnya selalu di hari Minggu paginya. Minggu pagi sampai siang selesai, udah nggak ada acara lagi. Kalau Sabtunya, Jumatnya itu banyak acara budayanya. Jadi pas potongnya Minggu pagi itu ada arakan budaya dari tempat sesepuhnya di Dieng. Di situ anak-anak disiapkan sarapan dan sebagainya, terus dipakein baju pacarannya dia, kemudian diarak pakai arak-arakan budaya keliling kampung ke tempat komplek Candi Arjuna. Di situ nanti dijamas pakai air apa ya, sumber air di komplek itu ada. Itu juga ada doanya, nggak tahu apa, dijamas di situ, kemudian habis dijamas dibawa ke candinya, baru kemudian dipotong, melakukan proses pemotong. Baru rambutnya dilarung. Itu cuma setengah hari aja, pagi sekali sampai siang. Biasanya teman-teman fotografer udah hafal. Kalau nunggu di komplek Candi Arjunanya ya dapat prosesinya, tapi kalau mau nyari foto-foto yang naturalnya, pagi-pagi sekali udah nongkrongin di rumahnya sesepuhnya Dieng itu untuk Mbah Naryono dulu almarhum, sekarang saya lupa penggantinya siapa, penerusnya beliau. Itu dapat suasana naturalnya anak-anak itu lagi persiapan, lagi mau naik kereta dan sebagainya.
Bisa udah rame tuh teman-teman fotografer nongkrong di situ. Oke, sip. Ini pertanyaan terakhir deh, karena memang sudah waktu mendekati jam 9 nih. Terakhir nih ya, pertanyaan dari Sri Rianti. Tanya Mas Nonot, kalau motret wildlife, ada nggak spotnya? Atau ada hewan endemik kah ya di sekitar Dieng? Wildlife, kalau kambing nggak masuk wildlife ya. Ada kambing khas Dieng. Kambing khas Dieng itu dombos masyarakat menyebutnya itu kambing khas Dieng. Tapi kalau burung-burung ada wildlife di beberapa teman motret belibis di Telaga Warna, itu ada belibis yang suka berenang di situ. Dan saya beberapa kali dapat kesempatan elang Jawa, muter-muter di area Dieng. Tapi itu langka, belum tentu setahun sekali saya lihat. Tapi terakhir beberapa tahun yang lalu ya, saya masih lihat terbang rendah sekali. Dan saya tanya masyarakat, oh memang ada sarangnya. Tapi saya belum menemukan ada organisasi pecinta satwa yang khusus, kayaknya khusus, atau saya yang kurang informasi ya, khusus mendeteksi ini satwa-satwa ada di mana sih gitu. Tapi ada kalau mau buat live-an. Cuma saya nggak menjamin bahwa itu akan selalu ketemu ya. Karena memang sudah sangat padat dengan manusia di area Dieng ini. Wildlife-nya mulai agak kesinggir. Oke. Saya tadi sih pengen mengakhiri nih, tapi ternyata masih ada satu nih, pertanyaannya cukup unik nih sebenarnya. Mas Nonot, ini nggak tahu dari namanya sih nggak ada di sini, tapi di pertanyaannya Mas Nonot, kalau kemeriahan jazz tadi kan ada kata Mas Nonot ada penampilan jazz tuh, yang jazz di atas awan ya. Jazz di atas gunung gimana? Apakah pernah meliput dan kemeriahannya itu kayak gimana? Beberapa kali ikut dan meriah banget, umpuk-umpukan. Karena saya warga lokal, biasanya dapat tiket VIP paling depan lumayan, jejer sama Ganjar gitu. Oke. Ganjar Pranowo. Tapi memang padat banget, full. Biasanya duduk, nggak berdiri. Kita stylenya duduk, ngejazz sambil duduk, nongkrong, terus ada tunggu disediain teman-teman karena sangat dingin, jadi ada titik-titik berjarak gitu, disediain tungku panas, tungku arang untuk menghangatkan diri. Semua ikut nyanyi, ada lampu-lampunya, kemudian kembang apinya, sangat meriah. Ya, ada videonya sebenarnya, tapi mohon maaf, nggak menyangka akan ada pertanyaan itu, jadi nggak saya siap. Tapi meriah banget, semua ikut nyanyi, semua selama nggak itu tadi, nggak sampai keserang embun es. Itu kalau udah dingin banget, penyanyinya pun nggak tahan gitu. Oke. Itu selalu pasti ada ya? Gimana? Selalu pasti ada di acara DCF itu? Awan selalu ada. Itu kayak paket rutin gitu. Oke deh. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan dari Mas Nonot penutup untuk sesi hari ini? Saya rasa cukup sih. Saya cuma teman-teman welcome ke Dieng. Kalau mau kontak-kontak saya, silakan, saya bebas. Kalau pas nggak jam kerja pasti saya antar muter. Oke. Saya traktir mie ongklok deh. Oke. Sampai Kembung. Oke, Kembung. Oke, itu aja cukup. Terima kasih Mas Agus Nonot untuk presentasinya hari ini, keren banget. Jadi kita tahu nih Dieng itu ternyata tempat wisatanya banyak banget, bisa dieksplor kemana-mana. Juga baru tahu ternyata ada pentas jazz di atas awan tadi, keren banget. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke kuis, saya pengen umumin pemenang kuis di season 2 yang lalu di Sumatera Utara, Kota Medan. Nah, ini saya akan tampilkan pemenang kuis season kedua Sumatera Utara di Medan. Yang pertama itu ada Chris Manto Tobing, yang kedua ada Henny Banjarnahor, dan yang ketiga ada Swarningsi Siburian. Selamat untuk para pemenang kuis, kalian mendapatkan merchandise dari Canon. Nah, sekarang saatnya kita kuis untuk hari ini. Siap-siap, ketik jawabannya di kolom chat. Nah, pertanyaan yang pertama. Tadi sudah dijelaskan di awal juga, Dieng itu paling dekat dengan kota atau kabupaten apa? Nah, itu tuh. Nah, tuh langsung. Oke.
Siap. Nah, betul. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Tempat pelarungan rambut gimbal itu di telaga apa? Tadi sudah dijelaskan tuh. Ada di telaga apa? Nah, ya, oke. Lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Tadi ada salah satu makanan, dan tadi juga sudah disebut kalau mau ke sana diantar sama Mas Nondot mau ditraktir sampai kembung. Nah, itu nama makanannya makanan apa? Oke, cepet kayaknya tahu semua nih. Pada perhatiin semua nih. Oke. Siap. Terima kasih. Sebelum saya menutup sesi pada hari ini, kita akan terus lanjut di Canon Jelajah Nusantara, dan di minggu depan kita akan ke Nusa Tenggara Timur bersama dengan Mas Endang Tonari. Nah, di sini juga sudah ada Mas Endang Tonari. Saya undang Mas Endang Tonari untuk sedikit memberikan bocoran apa sih yang akan dibahas di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Halo Mas Endang Tonari. Halo Mas. Halo. Nah, ini sebutannya biasanya enaknya sih Mas EN. Siap. Nah, Mas EN, besok kita minggu depan ke Nusa Tenggara Timur. Itu apa aja yang dibahas? Boleh bocorin sedikit aja? Nanti saya coba bahas tentang kondisi landscape ya, pemandangan di sana, kemudian budaya yang jelas, dan memang Pulau Sabu ini sangat menarik dan kemarin sempat menjadi destinasi populer ya sebelum pandemi ini, karena memang kondisi di sana itu sekarang udah masih ya susah, tapi mungkin setelah ini ya saya harap bisa berkunjung lagi ke sana. Dan memang sangat bagus untuk pemandangan di sana, alamnya bagus, dan budayanya juga sangat bagus. Dan yang jelas rumah-rumah lokalnya masih bagus. Nanti lihat aja nanti. Lihat aja. Biar penasaran. Biar penasaran. Jadi foto-fotonya, tempatnya, rumah adatnya kayak gimana, tungguin aja minggu depan. Aktivitas sehari-harinya juga nanti saya coba tampilkan tentang Pulau Sabu. Oke, siap. Oke, thank you untuk bocorannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur bersama Mas Endang Tonari, selesai acara ini bisa langsung daftar di media, bisa lihat linknya di sosial media Canon Indonesia. Oke, tibalah di penghujung acara pada malam hari ini. Saya Novan Arnoldi mengucapkan terima kasih banyak, terutama untuk Mas Agus Nonot yang sudah menyampaikan semuanya, cerita tentang Dieng, apa aja kulinernya, budayanya, semuanya, tempat wisatanya. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Canon Jelajah Nusantara selanjutnya. Dadah!
Canon, delighting you always.